PMJ tanggal 28 Januari 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah tentang tindak pidana karena lalai. Apakah terdakwa Yuda Arpandi menghendaki kematian anak Raden Andante Halid Pramudityo? Bahwa dakwaan kedua penuntut umum juga obskur karena penuntut umum tidak menjelaskan kekerasan fisik atau kekerasan psikis apa yang telah dilakukan terdakwa Yuda Arpandi terhadap anak Raden Andante Halid Pramudityo, karena tidak ada seorang saksi pun yang melihat terdakwa Yuda Arpandi melakukan kekerasan terhadap anak Raden Andante Halid Pramudityo. Bahwa dalam rekaman CCTV juga tidak ada terlihat kekerasan yang dilakukan terdakwa Yuda Arpandi terhadap anak Raden Andante Halid Pramudityo. 3. Bahwa surat dakwaan penuntut umum juga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut. Bahwa surat dakwaan penuntut umum hanya ditandatangani oleh satu orang saja, sedangkan penuntut umum yang menangani perkara pidana aku adalah tim penuntut umum, sehingga jelas adanya keraguan-raguan dari tim penuntut umum dalam menyusun dan menentukan pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. Bahwa dalam laporan polisi nomor A061/2024 SPK Sek DSW Res JT PMJ tanggal 28 Januari 2024, peristiwa yang dilaporkan adalah tentang tindak pidana karena lalainya mengakibatkan matinya orang lain, pasal 359 KUHP, namun tidak dimuat dalam surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap, serta memenuhi syarat-syarat formal maupun material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Bahwa eksepsi terdakwa tidak mendasar dan telah melampaui ruang lingkup eksepsi atau keberatan karena telah menyangkut pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang pengadilan. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 328 PP 2024 PN Jakarta Timur berdasarkan surat dakwaan register perkara nomor PDM 167 dan seterusnya tanggal 14 Juni 2024 atas nama terdakwa Yuda Arpandi. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Supasno Sarjana Hukum. 2. Saksi Listia Aryuni. 4. Saksi Raden Angger Dimas Priyanto. 5. Saksi Iman Taufik Jayadiningrat. 6. Saksi Pandey Hadid Arsuna. 7. Saksi Muhammad Eki Sahudin. 8. Saksi Margareta Sahertian. 9. Saksi Paulina. 10. Saksi Nina Mediana. 11. Saksi Jafar. 12. Saksi Dadang Sujana. 13. Saksi Dharma Anwardani Mutapea SH. 14. Saksi Surya Lestari. 15. Saksi Sartono. 16. Saksi Muhammad Reja. 17. Saksi Wahyudin. 18. Saksi Muhammad Andi Kurniawan. 19. Saksi Yohan Chandra. 20. Saksi Iin Inayat. Profesor Dr. HM Said Karim SHMH, bahwa keterangan para ahli tersebut tidak dibacakan namun termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut. 1. 13 Februari 2024 perihal visum et repertum ekshumasi atau gali kubur atas nama Raden Andante Halid Pramudityo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tara Primadani Aurao SPFM dengan kesidangkan nyawa anak korban Raden Andante Halid Pramudityo dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 17.25 WIB bertempat di kolam renang Malam Detamas Jalan Raya Pondok Kelapa RT 11 RW 11 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duriansawit Jakarta Timur atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan dengan saksi Tamara Dias Semara, bahwa
Tiasmara menikah dengan saksi Raden Angger Dimahyanto dengan saksi bahwa pada saat kebenaran terdakwa juga Arwani mengetahui saksi nama Tiasmara berstatus janda dengan satu orang anak laki-laki atas nama Raden Angger Dimahyanto, sedangkan terdakwa juga Arwani berstatus duda dengan satu anak. Keduanya sering dan saling berkunjung ke rumah yang satu dengan nilai pemilik saksi Tamara Tiasmara sampai berkali-kali baru dikembalikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Eki Salahuddin, supir yang pernah bekerja pada terdakwa juga Arwani, pernah ketika saksi Muhammad Eki Salahuddin mengantar terdakwa juga Arwani dan saksi Tamara Tiasmara ke mall Kota Pasar Batam. Terdakwa marah-marah di dalam mobil dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Tamara Tiasmara yang mengakibatkan saksi Tamara Tiasmara mengalami luka memar dan tubuhnya berdarah. Bahwa saksi Muhammad Eki Salahuddin sempat merekam di dalam handphone perkara yang terjadi antara terdakwa juga Arwani dengan saksi Tamara Tiasmara ketika di dalam mobil tersebut. Bahwa perkara di dalam mobil tetap berlanjut meskipun sudah sampai di mall Kota Pasar Batam, dan oleh karena amarah terdakwa tidak juga terdakwa juga Arwani dan saksi Tamara Tiasmara tidak jadi masuk ke mall Kota Pasar Batam, melainkan menyuruh saksi Muhammad Eki Salahuddin mengarahkan mobil kembali ke rumah terdakwa. Sebentar, seperti saya sudah mengungkapkan, kecuali nanti kalau sudah selesai, karena kita perlu menjaga ketertiban. Karena apabila nanti ditayang di media, seolah-olah majelis hakim tidak mengendalikan tertib jalannya persidangan. Bisa dipahami ya? Nah, nanti apabila ada media, rekan-rekan media seperti itu, mungkin kita akan berlakukan SOP yang ada. Tapi sampai saat ini saya sudah memahaminya. Tolong kita fokus dulu pada pembacaan ini. Bisa ya? Baik, silakan lanjutkan. Bahwa berdasarkan Arwani dan anak korban Raden dan Khalif Pramudio sering pergi berenang bersama seperti di kolam renang dan jaga luar tempat umum. Reskrim Polsek Duren Sawit pada tanggal 28 Januari 2024 bersama saksi Johan Chandra mewakili pengurus kolam renang juga mendatangi rumah saksi Tamara Tiasmara sebelum anak korban Raden Angger Dimahyanto dikebumikan untuk meminta izin agar terhadap jenazah anak korban Raden Angger Dimahyanto dilakukan autopsi. Bahwa saksi Tamara Tiasmara dan saksi Raden Angger Dimahyanto menolak dilakukan autopsi. Apalagi ketika itu jenazah anak korban Raden Angger Dimahyanto telah dimandikan. Kemudian saksi Tamara Tiasmara dan saksi Raden Angger Dimahyanto menandatangani surat pernyataan penolakan dilakukan autopsi terhadap jenazah anak korban Raden Angger Dimahyanto. Bahwa anak korban Raden Angger Dimahyanto kemudian dikebumikan pada tanggal 28 Januari 2024 di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, sebagaimana surat keterangan pemakaman mendiang Raden Angger Dimahyanto dari TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, nomor 00401 KM 2024 tanggal 28 Januari 2024. Bahwa setelah jenazah anak korban Raden Angger Dimahyanto dikebumikan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, peristiwa dugaan kematian anak korban Raden Angger Dimahyanto meluas di masyarakat melalui media sosial, di mana timbul dugaan matinya anak.
Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dengan sengaja tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 5 April 2022. Menimbang bahwa pada waktu perkenalan dan mulai menjalin hubungan pacaran, terdakwa Ida Arfani berstatus sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Maura Alessandra Arfani, sedangkan saksi Tamara Tiasmara berstatus janda memiliki seorang anak laki bernama Raden Andante Kali Pramudio, buah hati perkawinan dengan saksi Raden Andante Priyanto. Menimbang bahwa hubungan pacaran antara terdakwa Yuda Arfani dengan saksi Tamara Tiasmara merupakan hubungan yang serius di mana antara keduanya sering bertemu. Keluarga terdakwa Yuda Arfani dengan keluarga saksi Tamara Tiasmara juga sudah saling kenal, bahkan ada rencana keduanya melangsungkan pernikahan. Menimbang bahwa meskipun hubungan pacaran antara terdakwa Arfani dengan saksi Tamara Tiasmara tergolong hubungan yang serius, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 tidak memberikan respon dan tetap dalam keadaan tidak sadar. Menimbang bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Tamara Tiasmara memberitahu kondisi yang dialami anak korban Raden Andante Kali Pramudio yang tidak sadarkan diri karena tenggelam. Menimbang bahwa saksi Tamara Tiasmara kemudian kaget dan langsung menyuruh terdakwa Yuda Arfani membawa anak korban Raden Andante Kali Pramudio ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Menimbang bahwa oleh karena anak korban Raden Andante Kali Pramudio tetap tidak sadarkan diri, kemudian anak korban Raden Andante Kali Pramudio dibawa ke rumah sakit dengan mobil Avanza yang disupiri oleh saksi Jabar. Dalam mobil anak korban Raden Andante Kali Pramudio dipangku oleh saksi Surya Lestari, sedangkan tabung oksigen dipegang oleh saksi Sartono. Sedangkan terdakwa Yuda Arfani dibonceng dengan motor oleh suami pegawai kantin kolam renang dengan posisi motor berada di depan mobil Avanza. Saksi Yohan Chandra juga ikut ke rumah sakit dengan mengendarai motor berada di depan mobil untuk membuka jalan. Menimbang bahwa kita sampai di IGD Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, saksi Surya Lestari meneriakkan glukos ataupun epidu sebagai pertanda bagi pihak rumah sakit untuk segera melayani pasien dalam keadaan darurat sambil menggendong anak korban Raden Andante Kali Pramudio ke dalam dan melepaskannya di ranjang IGD Rumah Sakit. Menimbang bahwa saksi Dr. Inayah dan saksi perawat Jajang Mulyana yang saat itu piket jaga pada IGD Rumah Sakit Islam Pondok Kopi setelah mendengar teriakan glukos kemudian bergegas memeriksa pasien yang dibawa ke dalam IGD Rumah Sakit. Menimbang bahwa setelah anak korban Raden Andante Kali Pramudio dilepaskan di tempat tidur rumah sakit, saksi Dr. Inayah memeriksa kondisi anak korban Raden Andante Kali Pramudio dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak ada denyut nadi dan tidak ada pergerakan napas. Menimbang bahwa kemudian saksi Dr. Inayah dan saksi perawat Jajang Mulyana melakukan tindakan resusitasi jantung dan paru atau RJP selama 5 siklus, kemudian kembali mengevaluasi kondisi anak korban dengan memeriksa nadi leher, namun masih tidak ditemukan denyut nadi leher dan pergerakan napas. Menimbang bahwa kembali dilakukan resusitasi jantung paru kedua selama 5 siklus, kemudian dilakukan evaluasi lagi, tetap tidak ada denyut nadi leher, pergerakan napas dan respon refleks cahaya pada matanya. Menimbangnya tidak ditemukan adanya irama jantung, sehingga Dr. Inayah setelah melihat jam menunjukkan pukul 17.55 WIB menyatakan